Cindy Octavia. Gue David Sukandar. Jadi hari ini kita main lagi ke South Resort, tapi ini show unit terbaru mereka ukuran 9x17. Yes, ini adalah unit double fasad mereka yang kita mau review. Jadi ini unitnya sangat terbatas. Dia punya luas tanah 153 meter persegi, luas bangunannya 222 meter persegi. Terdiri atas 3 lantai, dilengkapi dengan 4 plus 1 kamar tidur, 4 plus 1 kamar mandi, dan 2 carport. Dan di sini tuh udah ada liftnya loh teman-teman. Yes, karena kan ini masuknya udah rumah mewah ya, harganya juga udah masuk price range tertentu. Jadi udah dapat lift di dalam sini. Jadi naik turun tangga dari lantai 1 ke lantai 3 udah nggak bisa pakai tangga lagi, tinggal pakai liftnya aja. Nah untuk lokasi strategis banget. Personally gue suka banget di sini karena jaraknya itu cuma 1 menit ke Rumah Sakit Internasional Mandaya Royal Hospital. Jaraknya 1,5 menit untuk akses tol Jakarta Tangerang, either itu mau arah Jakarta atau mau arah ke Tangerang. Nah, untuk pusat perbelanjaannya ini banyak banget karena kan dia lokasinya tepat di tengah-tengah antara Puri sama Alam Sutra ya, Zin. Jadi jaraknya itu sama-sama kurang lebih 10 sampai 15 menit ke beberapa mall di area Alam Sutra dan Puri Indah. Misalnya kayak ada Puri Indah Mall, ada Lipo Mall Puri, kemudian ada IKEA at Alam Sutra, ada Mall at Alam Sutra, ada Living World di Alam Sutra. Jadi emang pilihan entertainment itu banyak banget. Dan karena ini bener-bener lokasinya deket banget ya sama akses tol. Jadi untuk teman-teman yang misalnya kerja di Jakarta atau di BSD yang mobilitasnya tinggi, ini adalah salah satu opsi yang tepat banget buat kalian. Bener banget. Nah sekarang kita bahas langsung aja fasadnya ya. Yes. Fasadnya ini modern minimalis. Jadi kayak semua orang tuh akan suka sih sama model-model kayak gini karena dia timeless ya. Benar. Terus untuk di flooringnya, flooring itu carportnya ini dia kasar-kasar gitu ya. Benar, dia pakai semacam kayak batu alam gitu sih kelihatan dari teksturnya. Dan dia udah tilted, jadi dia udah miring ke depan. Kalau misalnya kita lagi nyuci mobil atau misalnya hujan, air itu nggak akan mengenang, dia ngalir ke depan. Tapi ada nggak satu hal yang kamu notice nggak sih bedanya show unit ini sama show unit yang sebelumnya South Resort? Apa ya? Belum sih. Nah, kalau show unit yang sebelumnya di area carport ini kan dia masih dikasih walkway ya, masih ada pathway untuk pedestrian lewat. Kalau di sini ini nggak ada, jadi ya langsung aja masuk ke carport. Tapi jangan sedih karena ini adalah unit double fasad. Kita bisa masuk dari sisi sini sama nanti dari sisi belakang. Yang mana belakang itu adalah taman, jadi kayak semacam Central Park dari klasternya ini, yaitu jadi entrance-nya di rumah double fasad ini. Nah untuk carportnya itu kita bisa muat 2 mobil ya dan masih ada space gitu. Yes, sebenarnya ini 2 mobil kalau mobilnya besar-besar. Misalnya kita bicara Alphard, Lexus ya masih muat 2. Tapi kalau misalnya kita bicara mobil semacam Wuling, mobil-mobil yang emang dia lebih compact, ini mungkin bisa muat lebih banyak dan masih ada beberapa slot untuk kita parkir motor. Jadi ini sangat spacious. Ditambah lagi ya, Sin, developer udah sediain wall charger untuk electric vehicle di situ. Yes, benar sekali. Nah, dan di atas ini udah dikasih canopy, bahannya dari tempered glass. Jadi ini adalah scarlet canopy. Kemudian dia kerangkanya ini dia udah pakai baja. Udah pakai Alderon, kalau if I'm not mistaken ini bahannya Alderon. Jadi dia kokoh tapi tetap kelihatan clean, tetap kelihatan majestic, tetap megah gitu kelihatannya. Nah, kalau misalnya kita mundur ke bagian sini, di sini untuk dindingnya, untuk panelnya itu dia dipakein sama semacam batu alam. Jadi kayak kalau dibilang marmer nggak bisa marmer, ini lebih ke arah granit tapi granit yang halus. Jadi emang dia bawa kesan fancy. Ditambah untuk di bagian plafonnya ada beberapa bagian tuh dikasih aksen-aksen kayu-kayuan gini. Jadi dia nggak kelihatan cold gitu loh, karena kan memang kita pengen ada kesan naturalnya. Dan kalau di depan sini tuh ada 2 pintu akses ya, dari service area sama ini pintu utamanya. Nah untuk service areanya dia agak hidden pintunya, jadi ya tetap kelihatan nice ya sini ya. Nah di situ bisa kita taruh barang-barang untuk laundry, nanti airnya juga bisa masuk dari sana. Untuk main entrance-nya, untuk akses masuknya, ini kita pakai flooringnya dari bahan SPC. Jadi dia emang kelihatannya kayak engineered wooden floor, tapi dia lebih low maintenance, kemudian durability-nya lebih kuat. Kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Mari. Nah, yang unik dari rumah ini pas kita masuk tuh bukan langsung living area atau family area, tapi dia semacam indoor garden. Nah, bagus ini semacam banget. indoor garden. Jadi waktu masuk tuh kerasa homey, kerasa cozy banget. Tapi memang there's going to be some issues untuk teman-teman yang
mungkin ngerasa aduh kayak debuan deh, atau kalau misalnya nggak bisa ngerawat ini akan jadi isu. Tapi untuk beberapa orang ini jadi satu features yang oke banget. Ya. Nah, waktu masuk juga di pintu itu udah disediain smart door lock system, kemudian ada smart doorbell itu dari Evomap. Nah, smart door lock-nya ini bisa diakses pakai fingerprint, pakai PIN, pakai RFID. Oke. Gitu. Nah, kalau di area sini tuh kenapa bisa nyaman juga? Karena kalian bisa taruh kayak sofa atau meja untuk kecil. ngopi. Iya, jadi ini bisa jadi apa ya, tempat yang comfy kalian di rumah gitu. Yes. Terus di Sangat sini fleksibel ya. Yes, dan di sini tuh udah ada sliding door gitu, dan ini udah kedap suara ya. Jadi pas kalian tutup itu suara-suara dari luar itu pasti akan nggak ke dalam gitu, nggak masuk, Yes. karena tebel banget gitu. Ada satu hal lagi nih Sin, sebelum kita masuk ke dalam, di sini kalau teman-teman perhatiin, ini ada taman di samping. Oke. Tamannya ini sekaligus sebagai pembatas antara rumah ini dan rumah di sebelah. Jadi kalau misalnya rumah yang lain mungkin dinding ketemu dinding, kalau yang ini dia masih ada buffernya. Jadi dinding rumah tuh nggak langsung ketemu dinding rumah. Dinding rumah orang ya di sebelah sini, di antara rumah ini masih ada space untuk taman. Oke. Kita langsung masuk ke dalam yuk. Yuk. Sekarang kita udah ada di dining area dan kitchen areanya. Yes. Ini berseberangan langsung ya sama wet kitchennya Nah, juga. jadi kalau misalnya masak, kita ada mau masak di sini, anak-anak mau masak, kemudian ibu-ibu pengen masaknya heboh-heboh, ya jarak dapurnya tuh nggak berjauhan. Jadi tinggal geser-geser doang gitu ya. Untuk dining areanya itu udah muat sampai 6 orang. Terus ini cuman referensi juga ya. Yes, ini referensi dari developer. Akan ada beberapa orang yang kurang suka sama dapurnya di sini karena ada yang percaya misalnya dapur nggak boleh di bawah tangga. Tapi teman-teman tenang aja, kalau kalian nggak pengen ada dapur di sini, ini bisa kalian hilangin. Jadi nanti dapurnya pakai yang dari wet kitchen aja. Jadi pas dapurnya tuh nggak di bawah anak tangga. Benar-benar. Nah, kalau di wet kitchen ini tepatnya sih service area. Di sini udah ada wet kitchen, kemudian ada kamar ART, kamar mandi ART, dan akses ke sisi luar. Jadi kalau misalnya tadi dari service entrance masuknya ke sana, itu bisa kita taruhin mesin cuci, kemudian bisa untuk taruh jemur, karena sirkulasi udaranya bagus nih Sin. Nah, dia dindingnya tuh nggak dinding rapat, tapi dia pakai semacam bahan besi gitu, mungkin kayak aluminium, dan dia dibikin semacam rooster. Jadi emang privasinya terjaga, tapi sirkulasi udaranya tetap aman. Kalau teman-teman lihat, flooringnya dia ini pakai kuadra, kurang lebih ukurannya 60 kali 120. Ini dia lebih lebih low maintenance, karena biasa sih nggak mesti dipoles. Ini cukup dipel aja cukup. Kalau misalnya teman-teman berapa lama sekali pengen bikin dia kelihatan much more shining, ya tinggal dipoles aja. Nah, untuk floor to ceiling di sini ini kurang lebih 2,8 meter. Dan ada perbedaan nih kalau teman-teman perhatiin di sini di tangga ini juga bahannya udah pakai SPC. Jadi dia kayak parket gitu. Jadi kalau misalnya kita naik tangga dia lebih gripping gitu loh. Dia kalau basah nggak licin. Nah, di sebelah sini ini adalah area living room-nya. Jadi di sini kita bisa taruh sofa, bisa taruh TV. Kemudian di belakang ini ada akses ke pintu masuk yang belakang, yang aksesnya tuh langsung ke area taman. Karena dia double facade tadi ya teman-teman. Yes. Dan di situ kayak ada balkonnya gitu jadinya. Bener, teman-teman nggak mesti khawatir. Di sini kalau kita buka, sebenarnya jadi kayak ada balkon lagi. Kemudian ada pagar yang kita bisa kunci dan itu kita bisa buka lagi. Yes. Dan di sebelah situ kalau teman-teman lihat kayak ada ditutup-tutup, itu sebenarnya untuk liftnya ya. Yes, karena yang kita menuju ke atas. lagi review ini di fase-fase paling awal ini show unit luncur. Jadi ini masih disiapin, dalamnya akan dipasangin lift. Kalau biasanya di rumah-rumah kapasitasnya tuh muat sampai 6 orang atau bahkan 8 orang, nanti tergantung mereknya. Yes, dan di sebelah sini itu udah ada kamar mandinya ya, dan ada wastafel di area sini juga, jadi nggak di dalam toiletnya. Aku suka sih sama desain yang kayak gini sih. Iya, jadi kalau lebih misalnya nggak mesti tunggu-tungguan, habis makan mau cuci tangan ya cuci tangan dulu, nggak ganggu yang di dalam. Benar. Untuk saniternya, ini dia pakai Kohler. Untuk dia punya toilet, dia punya sink, kemudian shower sama rain showernya dia pakai Kohler. Oke. Nah, di sebelah toiletnya sendiri itu udah langsung ada satu kamar di lantai bawah ini ya. Yes. Bebas untuk kamar tamu atau kamar anak bisa dijadiin itu semuanya. Dan untuk space-nya juga lumayan luas ya. Yes. Karena bisa ditaruh queen size gini untuk bednya. Udah ada nakas juga di sampingnya gitu.
Nah, ini juga flooringnya juga udah berbeda, Udah beda. karena di kamar bahannya tetap pakai SPC. Kenapa sih? Biar nggak dingin kalau bangun pagi-pagi. Yes, karena kan AC nyala semalaman. Yes. Kalau misalnya pagi-pagi nginjek pakai barefoot itu kan dingin ya. Iya. Makanya idealnya dipakein kayak begini. Betul. Kita lihat ke atas yuk. Yuk. Sekarang kita udah ada di lantai 2-nya. Yes. Dan kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh ada void ya teman-teman, dari lantai 1 sampai lantai 3. Jadi bener-bener kelihatan bikin rumah tuh mewah. Makin mewah. Ditambah ada chandelier kayak begini yang bawa aksen floating lampunya, jadi rumahnya emang kelihatan lebih fun. Yes. Kalau di lantai 2 ini dia ada 3 kamar tidur sih. 1 master bedroom, 2 junior bedroom yang ada di belakang kita, dan ada 2 kamar mandi. 1 kamar mandi ensuite bathroom yang master bedroom, kemudian ini ada kamar mandi yang dipakai untuk kamar anak bersama. Sharing ya. Yes, yang aku suka di lantai 2 ini ada family area. Jadi ini jadi salah satu hotspot untuk berkumpul anak-anak, orang tua. Kalau misalnya pengen nonton Netflix bisa di sini. Kalau udah malam ya. Yes, kalau misalnya, oh gue pengen nonton film yang berbeda, ya satu di atas, satu di bawah. Iya. Kita lihat kali salah satu kamar anaknya. Boleh, yuk. Let's go. Yang ini? Nah, sekarang kita ada di kamar anak yang pertama. Ini tuh mungkin dibikin desainnya untuk anak cowok ya. Yes. Jadi biru-biru semua. Di sini sih dipakai single bed, tapi udah ada Lemari, lemarinya. meja. Iya. Ini very spacious. Iya, Kalau spacious misalnya banget sih. pengen dipasangin double bed, queen atau Masih king bisa kayaknya sih banget. agak sempit ya. Mungkin kalau queen Queen masih bisa sampai masuk. sini. Karena di Yes. sini dikasih kayak nakas gitu. Padahal kalau anak kalau nggak perlu kan bisa dilebarin aja Yes. bednya. Terus dia udah ada balkonnya teman-teman. Jadi bisa nikmatin pemandangan luar juga. Satu hal yang berbeda dari balkon yang ini dari show unit yang lain, kalau misalnya show unit lain biasa kan akses ke balkonnya dia pakai sliding door. Oke. Kalau ini dia akses dia ke pakai balkonnya pintu. masih pakai pintu daun. Jadi dia ngebuka ke depan dan di sini masih ada balkon sih, kurang lebih balkonnya panjangnya sekitar 1 meter. Ini connecting sama kamar yang sebelah. Oh, connecting ya? Yes, jadi kamar sebelah sama kamar yang ini tuh identical, cuman dia mirroring aja. Oh, Gitu. oke. Yuk kita lihat sedikit ya. Ya. Nah, ini kamar anak kedua bener-bener mirip banget kan. Yes. Single bed, tapi untuk kan sama kan bisa pakai yang double bed juga. Udah ada lemari, balkon connecting, dan udah ada meja belajar lengkap dan luas. Kalau yang di sini kan dia nggak pakai TV, jadi mejanya bisa di sebelah sini. Iya. Ini jadi salah satu opsi kalau misalnya kita pengen pakai double bed, ya double bednya bisa sampai sana, Yes. mejanya di sebelah sini. Cuman ya dia nggak ada TV. Benar. Kalau mau ada TV, mungkin ambalan ini bisa kita copot, kemudian TV-nya kita taruh di sebelah sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat master bedroom-nya. Let's go. Sekarang kita udah ada di master bedroom ya. Ini ukurannya spacious banget. Yes. Flooringnya udah pakai SPC sama kayak kamar-kamar yang lain. Nah, untuk floor to ceilingnya tetap sama 2,8 meter. Tapi ada satu hal yang aku suka banget adalah ini dia bener-bener balkonnya luas banget di belakang sini. Dan karena ini dia double facade ya. Jadi belakangnya tuh bukan rumah orang, tapi kita lihatnya ke taman. In which ini dia punya view salah satu terbaik sih. Untuk di cluster ini salah satu view terbaik ya dari master bedroom unit yang ini. Yes. Nah, di sebelah sini itu dipasangin partisi untuk dijadiin tempat untuk taruh TV. Kan di belakangnya juga disediakan ada walk-in closet untuk kita taruh barang-barang baju, kemudian akses ke ensuite bathroom dari master bedroomnya. Yes. Jadi dia ada penghalang dikit ya Yes. ke walk-in closetnya, jadi nggak langsung ke baju-baju gitu. Benar. Terus ini di sini udah ada ensuite bathroomnya, luas banget sih. Aku paling suka sebenarnya ensuite bathroom yang ini sih. Kenapa tuh? Karena mewah, terus dia udah ada double apa? Double wastafel gitu ya, double sink. Iya, jadi nggak rebutan gitu sama pasangan kalau mau sikat gigi, cuci muka gitu. Ada satu hal lagi yang berbeda dari kamar mandi ini sama kamar mandi yang lain. Kalau yang lain tuh saniternya dari Kohler, kalau ini semua saniternya dari Groh dan udah dapet free bathtub. Wow. Jadi kalau misalnya kita habis kerja seharian, rasanya kan gerah ya, pengen bener-bener mandi yang lama banget, ya bisa mandi di bathtub itu. Dan dia juga udah terpisah ya antara toilet sama showernya. Jadi tuh nggak nyatu dan bisa sendiri-sendiri gitu ya. Bener, jadi secara nggak langsung dia bikin wet and dry area. Jadi Ya, kalau misalnya kita pakai bener-bener. kamar mandinya, ya nggak semuanya becek gitu rasanya. Yes. Kita Oke. lihat ke atas yuk. Yuk. Let's go.
Sebelum kita naik ke atas, ada satu hal penting yang kita mesti pamerin, yaitu smart home systemnya. Di sini kita bisa kontrol semua hal di rumah ini, mulai dari switches, jadi kita bisa mati nyalain lampu dari sini. Kita juga bisa akses CCTV dari panel ini, kita bisa atur AC dan lain sebagainya. Dan termasuk kalau misalnya ada tamu di bawah, itu kita juga bisa lihat dari sini karena bisa dikonekin ke Evo Map ya, ke Evo Map Smart Door Lock yang di bawah. Jadi ini quite helpful untuk rumah semewah ini jadi salah satu fitur wajib yang harus ada. Benar. Yuk kita naik ya. Wow, ini adalah salah satu tempat favorit aku juga sih di bagian rumah ini. Kenapa tuh? Ya karena ini spacious banget dan ini bisa jadi tempat ngumpul juga untuk keluarga, teman, anak-anak. Bisa jadi entertainment room juga. Banyak sih, kalau di sini bisa jadi tempat kerja, terus bisa tempat ngumpul juga, ada kayak mini kitchen ya? Yes, nah ini masih ada pantry, jadi kalau misalnya pantry. kita pengen jajan-jajan nih, ini bisa di sini, bisa dipasangin kompor elektrik dan lain-lain. Satu hal yang pasti, di sini udah ada kamar mandinya, jadi kalau misalnya kita pengen alih fungsi ini jadi satu kamar yang gede banget satu lantai, benar. ini masih bisa di sini. Di sini juga ada 2 balkon karena double facade. yang pertama ini view-nya ke depan, balkonnya kurang lebih sekitar 2 meteran. 1 sampai 2 meteran, ini kita masih bisa taruh meja, kursi buat nyantai dan view-nya ke sisi depan. Sedangkan untuk balkon yang belakang ini lebih massive, lebih tepat kalau misalnya kalian mau pasang alat-alat barbecue, jadi kemudian barbecue area. tempat main. Kalau misalnya pengen taruh jacuzzi pun di outdoor, ya ini masih bisa banget karena kurang lebih ini ukurannya sekitar 4 meteran ke sebelah sana dan sangat gede banget. Jadi lebih gede. Lebih fleksibel kalau misalnya kita pengen jadiin barbecue area kayak gitu. Nah di sebelah sini ini juga udah disediakan slotnya untuk lift. Jadi karena masih dibangun, sementara ini masih ditutup dulu, tapi nanti ini akan jadi tempat untuk akses liftnya. Rumah ini dipasarkan dengan harga mulai dari 7 miliaran, tapi itu unit yang badan. Untuk unit double facade harganya beda lagi, tapi nggak terlalu jauh. Buat informasi simulasi KPR, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai properti ini, atau kalau teman-teman pengen langsung datang lihat, bisa hubungin kami lewat kontak di bawah sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di properti berikutnya. Dadah! Yuk, mari yuk kita sholat yuk. Sorry, salah. 222 ya, 222. Sorry. Nah pas abis dari depan situ memang komen dan subscribe. Sampai jumpa di properti berikutnya. Kali ini aku yang salah.